Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Via Cornelia, penulis asal Jember, Jawa Timur ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor on. Santet mengerikan untuk keluarga Hartono. Desa Balung, Jember, Jawa Timur, sekitaran tahun 2022. Hawa dingin menyelimuti Desa Balung malam itu. Jarum jam sudah menunjukkan angka 9, namun lalu lalang sepeda motor dan mobil masih membelah jalanan. Lampu-lampu kendaraan menyorot menimbulkan cahaya terang. Di tengah kebisingan deru mobil dan motor, suara lantunan ayat-ayat suci Al-Quran bergema merdu dari musola menjadi ciri khas saat bulan Ramadan. Suasana pedesaan yang masih kental di Desa Balung. Rumah-rumah berjejer rapi di sepanjang jalan. Beberapa warga duduk santai di teras rumah mereka menikmati udara malam yang segar. Sementara yang lainnya berburu jajanan ringan yang berjejer di sepanjang jalan menikmati kehangatan malam. Sementara itu, dari sebuah rumah yang berada tepat di pinggir jalan, suasana riuh tiba-tiba saja muncul. Rumah yang diapit oleh beberapa rumah-rumah lainnya yang hanya dipisahkan oleh gang kecil yang hanya bisa dilalui oleh satu orang saja. Warga di Desa Balung dikenal dengan rasa kepedulian yang cukup tinggi. Para tetangga dari rumah yang mendadak ramai itu langsung saja berdatangan warga, menambah suasana menjadi ramai. Saat itu Hartono, laki-laki yang usianya sekitar 45 tahunan, terbaring tak berdaya di atas ranjang. Di sebelahnya, sang istri tengah menangis bersama dua putrinya yang masih berusia 18 dan 12 tahun. Ada apa ini? Kenapa dengan Mas Hartono? Seru salah satu kerabat yang rumahnya tak jauh dari tempat itu. Rukmini menggelengkan kepalanya, air matanya masih jatuh begitu saja. Dia tak bisa menjawab pertanyaan dari saudaranya itu karena tak sanggup melihat keadaan sang suami. "Ayah, bangun ya." Suara Anita, anak bungsu Hartono, meraung sambil mengguncang tubuh Hartono yang masih terbaring dengan mata terpejam. Namun laki-laki yang dulunya gemuk dan tinggi itu bergeming, wajahnya pucat pasi. Sang istri juga masih terus menangis. Pasalnya tadi setelah sholat isya, laki-laki itu mengerang kesakitan lalu jatuh dan tak sadarkan diri. Hasan, laki-laki yang rumahnya tak jauh dari rumah Hartono, masuk. Dia kaget melihat saudaranya tak sadarkan diri. Tanpa menunggu lama, dia mengajak beberapa tetangga dan Pak RT untuk mengangkat tubuh Hartono. Sementara dia sendiri segera berlari mengambil mobil. Bukan rahasia umum lagi jika Hasan selalu membantu para tetangga atau saudara yang sedang sakit menggunakan mobilnya. "Ayo, bantu angkat, cepat bawa masuk ke mobil," seru Pak RT. Hartono pun kini sudah berada di dalam mobil. Kedua anaknya dan istri juga ikut masuk. Sepanjang perjalanan, ketiganya terus menangis. Beberapa menit kemudian, mereka sampai di rumah sakit dan Hartono sudah ditangani oleh dokter. Setelah mendapatkan perawatan intensif dan beberapa pengecekan, dokter mengatakan bahwa Hartono tidak apa-apa. Dia hanya kelelahan dan butuh istirahat beberapa hari.
Rukmini menatap ke arah kedua anaknya. Mereka saling bertukar pandang dan heran. Pasalnya, Hartono tadi mengerang kesakitan, bahkan dia juga sempat muntah darah. Tak hanya itu, dia juga mengeluh mendengar suara orang memukul bambu berkali-kali. Anita dan Anissa, anak Hartono, menganggukkan kepalanya. Mereka tak yakin kalau ayah mereka baik-baik saja, sebab beberapa hari ini laki-laki itu sering mengeluh sakit dan tak bisa tidur. Setiap malam dia selalu bermimpi dikerubungi oleh monyet yang jumlahnya tak sedikit. Hasan masuk menghampiri kedua wanita tersebut. Dia tidak pulang sebab merasa khawatir karena prinsip dia, jika menolong orang jangan setengah-setengah. "Bagaimana kata dokter, Mbak?" tanya Hasan, wajahnya lelah sebab ia juga seharian bekerja. Rukmini menghela nafas panjang. "Katanya sih nggak sakit apa-apa, cuma kesapean. Tapi masmu itu loh, tiap hari ngeluh sakit. Sering mimpi katanya dikerubungi monyet. Sering dengar suara bambu ditabuh. Coba aja kamu lihat tubuhnya, udah kurus kering gitu," jawab Rukmini panjang lebar. Hasan menatap lekat wajah Hartono. Memang benar, laki-laki yang dulu segar kini layu, bahkan dari wajahnya seperti menahan sakit. Hasan hanya bisa diam. Dia tak berani berkomentar. Sebenarnya dia bisa saja membawa Hartono ke tempat Kiai Usman yang berada di Banyuwangi. Hanya saja kebanyakan orang tak percaya akan hal itu. Hasan pun memutuskan untuk pulang. Sepanjang perjalanan dia masih sangat khawatir. Hingga sampai ke rumahnya, sang istri sudah menunggu dengan raut wajah khawatir. Dia berharap Hartono baik-baik saja, sebab tak tega kepada ibunda Hartono yang tua renta menangis sejak tadi. Hasan menjelaskan kepada sang istri kalau Hartono baik-baik saja, tak ada sakit yang serius. Ina, istri dari Hasan, menghela nafas lega. Dia juga berharap semoga saja Hartono segera sembuh. Saat hendak masuk ke dalam, tiba-tiba saja terdengar suara benda yang menghantam besi begitu kencang, dan itu berasal dari mobil Hartono. Hartono sontak menghampiri mobilnya, akan tetapi tak ada apa-apa, hanya ada bekas mobil penyok sedikit seperti terkena lemparan batu. "Ada apa, Mas?" tanya Ina heran. Hartono tak menjawab. Ia hanya menggelengkan kepala dan merasa bahwa ada firasat buruk. "Mas, kenapa?" Ina kembali bertanya sebab Hasan tak menjawab. "Gak tahu, kayak ada yang lemparin batu. Ini mobil juga penyok, tapi batunya ndak ada. Gak ada orang juga. Kok aku punya firasat buruk ya, Dek?" tanya Hasan kepada sang istri. "Hus, dah, jangan ngomong sembarangan. Ayo kita ke Mbok Jum. Bilang sama dia kita bawa Mas Hartono ke Banyuwangi, tempat Kiai Usman," ajak Ina yang dijawab anggukan oleh Hasan. Mereka pun menghampiri Mbok Jum, orang tua dari Hasan, dan memberikan solusi. Mbok Jum setuju dan akan mengatakan itu kepada Rukmini besok pagi. Dia berharap anaknya bisa sembuh karena kedua putrinya masih kecil-kecil. Keesokan harinya, Hasan, Ina, dan Mbok Jum datang ke rumah sakit. Di sana Hartono sudah sadar, tapi masih terbaring lemah. Sementara itu, Rukmini, Anita, dan Anissa duduk lesu. Wajahnya sudah tak beraturan lagi. Mbok Jum menghampiri Rukmini dan mengatakan kepada menantunya itu. Rukmini masih menimbang-nimbang. Ucapan sang dokter sangat tak masuk akal. Dia pun akhirnya setuju dan langsung saja membawa Hartono pulang paksa. Setelah pulang, dan sampai kejadian aneh kembali menimpa mereka, tiba-tiba saja ada ribuan cacing masuk ke dalam rumah Hartono, padahal tak ada hujan yang mengakibatkan cacing naik. Semua orang terkejut. Hasan segera pulang dan mengambil segenggam garam kasar, lalu dibacakan ayat kursi, kemudian disiramkan ke arah cacing-cacing tersebut. Namun aneh, cacing-cacing itu tidak mati, tapi justru menghilang tanpa jejak. Di sini Rukmini semakin ketakutan. Segala doa ia baca, tangannya merangkul tubuh Hartono dengan erat.
Mbok Jum juga masih terpaku kejadian yang di luar nalar manusia, akan tetapi ini nyata. Lalu tiba-tiba saja mereka semua mendengar suara bambu-bambu yang dipukul-pukul. Suara apa itu? Tanya Hasan yang segera berlalu menuju ke sumber suara. Dia memindai seluruh dapur tempat di mana suara itu berasal. Namun tak ada apa-apa, hanya ayam-ayam yang baru saja masuk, dan di belakang dapur juga tak ada orang lain. Hasan yakin dia tak salah dengar. Ia pun segera kembali ke depan. Tiba-tiba saja Anita terduduk, wajahnya pucat pasi, keringat bercucuran sambil memegangi kepalanya yang terasa sakit. Semua orang panik, akan tetapi tiba-tiba saja rasa sakit itu hilang dan kini berganti ke Hartono yang tubuhnya mendadak lemas. Sementara itu Aryo, tetangga Hartono, sejak kemarin tak terlihat sama sekali. Bahkan saat orang-orang ramai-ramai membawa Hartono ke rumah sakit, Aryo dan keluarganya tak muncul. Mereka berada di dalam rumah, seakan enggan untuk melihat. Karena sudah tak tahan lagi melihat kondisi Hartono, Mbok Jum dan Rukmini segera mengemasi barang-barang Hartono. Karena perjalanan dari Desa Balung ke Banyuwangi bukanlah waktu yang singkat, butuh 3 jam perjalanan jika tak macet. Karena hanya 1 jalur saja, apalagi jika sudah ada yang mengalami remblong atau asnya putus di tanjakan maut Gunung Kumitir, itu akan memakan waktu yang semakin lama lagi. Hasan memapa tubuh Hartono yang sudah lemas dan membawanya ke dalam mobil miliknya tanpa dibayar. Hasan ikhlas demi rasa kemanusiaan. Setelah semua siap, Hasan hendak masuk ke dalam mobil, namun tiba-tiba saja Aryo muncul dari dalam rumahnya tanpa mengenakan baju dan berdiri di ambang pintu sambil berkacak pinggang. Mas Hasan, mau kemana? Kok kayaknya kalian panik begitu sih? Tanya Aryo sambil menyembulkan asap rokoknya. Hasan tersenyum meskipun sebenarnya dia kesal dengan sikap Aryo yang seperti tak manusiawi. Mau ke Banyuwangi? Ya, buru-buru. Hasan segera masuk ke dalam mobilnya. Dan kini di rumah itu hanya tersisa Mbok Jum. Wanita yang sudah renta itu sengaja tak ikut sebab tidak ada orang yang menjaga rumah. Wanita itu dengan cekatan membuka warung kelontong yang ada di teras rumahnya. Meskipun hatinya gelisah, tapi tak mungkin dia hanya diam saja. Tiba-tiba saja hawa dingin menguar di tengah teriknya mentari. Angin bertiup kencang membawa debu jalanan masuk ke dalam rumah. Wanita itu sama mendengar suara bambu diketuk berkali-kali. Bulu kuduknya meremang, netranya memindai setiap sudut ruangan. Tidak ada apa-apa, hanya saja aura terasa berbeda. Ono apa saiki saja nek? Gusti, nyuwun ngapura. Mbok Jum terduduk di kursi sambil mengusap wajahnya berkali-kali. Sang suami telah lama meninggal. Namun dengan keadaan Hartono yang seperti ini membuat dadanya terasa sakit. Kenapa bukan saya saja yang sakit, Gusti? Kenapa harus Hartono? Kasihan anak-anaknya masih kecil. Mbok Jum terisak. Akan tetapi suara isakan tangisnya itu menggema di ruangan, dan samar-samar dia mendengar suara langkah kaki dari dalam rumahnya. Mbok Jum terkesiap. Dia sontak menoleh ke sumber suara, akan tetapi kosong. Hanya tembok penghalang antara ruang tamu dan ruang tengah saja. Mbok Jum kembali menatap ke depan. Kini lukisan kaligrafi yang berada di dinding tiba-tiba saja bergerak dan hampir saja jatuh. Mbok Jum terdiam. Dia membaca wirid terus-menerus. Mbok Jum kembali menangis ketika beberapa tetangga datang dan bertanya tentang keadaan Hartono. Ya, begitulah di Desa Balung. Jika ada yang sakit, maka tetangga dan keluarga satu sama lain saling berdatangan. Namun, tiba-tiba saja dari arah kamar Hartono terdengar seperti suara erangan menahan sakit, dan anehnya itu seperti suara Hartono. Semua orang saling bertukar pandang. Mbok Jum kembali menangis.
ibu mana yang tak sedih jika semua ini melanda anaknya. Ada satu sosok wanita tua yang jalannya sudah tak seperti biasa. Wanita itu bangkit dan mencari sumber suara, namun tak ada siapa-siapa. "Siapa nah?" tanya salah satu warga lainnya kepada Maimunah. Maimunah duduk tepat di sebelah Mbok Jum dan mengusap lengannya. "Sing sabar ya Jum, iki koyo kiriman," ujar Maimunah. Mbok Jum menganggukkan kepala. Ia penasaran siapa orang yang tega melakukan ini semua pada anaknya. Tiba-tiba saja dari arah samping rumah Mbok Jum terdengar suara ledakan yang membuat semua orang terkejut. Tiba-tiba saja bulu-bulu bambu berterbangan tak dari mana asalnya, sebab tak ada pohon bambu di dekat situ. Anehnya lagi, bulu-bulunya masuk ke dalam rumah Mbok Jum terbawa angin yang sangat kencang. Tiba-tiba suara burung gagak di siang bolong terdengar, sehingga membuat semua orang heran, karena menurut orang dulu itu adalah pertanda buruk. Suara burung gagak itu semakin dekat. Para warga mendadak riuh. Tiba-tiba saja Mbok Jum kejang-kejang, matanya membelalak menatap langit-langit rumahnya. Sementara itu, Aryo baru saja keluar dari rumahnya. Dia memasukkan satu tangannya ke kantong celana dan satunya lagi menjepit rokok. Laki-laki bertubuh sedang itu berdiri tepat di depan rumah Mbok Jum. Dia menghampiri kerumunan orang yang riuh, mencoba menyadarkan Mbok Jum. "Nah, apa itu, nenek-nenek? Hah? Ada apa kalian rame-rame? Meninggal ya dia?" tanya Aryo dengan enteng, sehingga membuat beberapa orang kesal. Bukannya simpati, justru bertanya menusuk hati. Aryo, kalau kamu nggak mau nolong, ya jangan kayak gitu. Kamu ini gak punya hati. Udah tahu tetangga kena musibah, tegur Maimunah dengan nada tinggi. Aryo menggedikan bahunya dan mencebikkan bibir, lalu pergi sambil menghisap rokoknya. Kirain udah mati, gumam Aryo, dan suaranya itu masih bisa didengar oleh orang lain. Apa jangan-jangan dia pelakunya ya? Apa Aryo yang sudah bikin Hartono dan keluarganya jadi begini ya? Suara bisik demi bisikan, apalagi istri Aryo juga tak keluar dan hanya terlihat mengantarkan anaknya sekolah. Setelah itu masuk lagi ke rumah. Ya, hubungan Hartono dan Aryo memang tak baik-baik saja. Mereka pernah berseteru terkait masalah sepiting rumah, akan tetapi cerita berbeda-beda. Sementara itu, mobil yang ditumpangi oleh Hartono sudah turun dari Gunung Gumitir dan hanya butuh beberapa jam lagi sampai. Hasan sudah menelpon Kiai Usman dan mengatakan kalau dia membawa pasien yang butuh penanganan cepat. 1 jam berlalu, Hartono sudah sampai di sebuah rumah yang mana di depannya ada musola besar, dan ternyata Kiai Usman adalah pemilik pondok pesantren terbesar dan namanya sudah tak asing lagi. Tempat itu berada di Kecamatan Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Hasan memapa tubuh Hartono dan membaringkan dia di sebuah kamar kecil yang memang disediakan untuk para pasien. Kiai Usman masuk dan mulai membacakan doa dan melantunkan zikir. Dia hampir saja terjengkang ke belakang, keringatnya bercucuran. Ia menghela nafas panjang. Kiai Usman mengambil botol air mineral yang masih disegel tanpa dibuka, lalu ia membacakan doa. "Ambil air ini dan siramkan sedikit ke kepalanya," titah Kiai Usman. Rukmini meraih botol tersebut dan membuka segel tutupnya. Lalu dia perlahan menyiramkan ke kepala sang suami. Semua mata terperangah. Kejadian di depan matanya, air yang jatuh itu berubah jadi merah darah. Semua orang memekik dan mundur, lain dengan Kiai Usman yang masih tenang berdiri di tempatnya. "Apakah Hartono punya musuh?" tanya Kiai Usman tanpa basa-basi. Rukmini dan kedua anaknya saling bertukar pandang sambil menelan ludahnya. Bukan lagi rahasia umum. Begitu juga dengan Hasan yang langsung curiga. Namun
Hasan masih tak percaya apakah benar orang itu adalah Aryo, karena selama ini hanya dia yang bermusuhan dengan Hartono. Hartono tinggal di sini beberapa waktu dulu jika ingin sembuh. Saya yakin ini bukan sakit biasa, ujar Kiai Usman. Rukmini masih diam. Jika sang suami harus menginap, maka dia juga akan tinggal di sana juga. Lalu bagaimana dengan kedua anaknya? Anita dan Anissa pun setuju karena melihat orang yang mereka sayangi seperti itu membuat dadanya sesak. Tiba-tiba saja angin kencang masuk. Tak ada ventilasi udara, hanya dari arah pintu saja. Rukmini dan Hasan masih di dalam ruangan itu. Sementara Ina, istri dari Hasan dan kedua anak Hartono, menunggu di luar. Kiai Usman duduk dan menyentuh perut Hartono sambil membaca doa, dan satu tangannya lagi memutar tasbih. Seketika Hartono gelisah, keringat bercucuran, tangannya mengepal, dia mengerang, urat-urat di lehernya menyembul, matanya melotot. Anita, Anissa dan Ina istri Hasan hendak masuk, namun tiba-tiba Abidin, salah satu santri Kiai Usman, melarang dan meminta mereka untuk duduk di luar saja. Kiai Usman terus merapalkan doa, tangannya kini naik ke dada, dan Hartono semakin mengerang kesakitan. Dia muntah darah berkali-kali. Tapi aneh, darah yang jatuh ke lantai itu bercampur dengan ulat dan cacing. Rukmini memekik, dia mundur beberapa langkah. Sementara Hasan masih menatap penuh tanda tanya. Tubuh Hartono mengeluarkan bulu-bulu hitam seperti bulu bambu. Kiai Usman terus melantunkan doanya. Kini punggung Hartono yang saat ini tengah terduduk. Kiai Usman terus saja melantunkan doanya. Kini punggung Hartono yang saat ini tengah terduduk tiba-tiba bergetar hebat. Suhu tubuhnya juga panas. Tiba-tiba saja dia pingsan dan Kiai Usman pun membaringkannya. Biarkan saja dia istirahat. Insya Allah nanti dia akan tidur pulas, ujar sang Kiai. Hasan dan Rukmini menganggukkan kepala. Kiai Usman pun keluar, sementara Rukmini duduk di sebelah sang suami dan memegang tangannya. Kiai Usman kembali ke kediamannya. Namun tiba-tiba saja Anita tubuhnya kejang-kejang, matanya melotot ke atas dan terlihat hanya tinggal putihnya saja. Di kursi panjang yang ada di depan ruangan Hartono, gadis itu mengerang. Hasan segera menghampiri dan memegangi kedua tangannya. Kiai Usman dipanggil lagi dan kini menghampiri Anita. Astagfirullahaladzim, seru Kiai Usman. Dia meminta Rukmini membaringkan Anita dan ia berdiri sambil membaca doa dengan khusyuk. Lalu meraih air mineral dalam kemasan. Kali ini sama. Justru air tersebut seperti mendidih dan mendadak warnanya berubah menjadi merah seperti darah. Kiai Usman mengambil sebotol lagi, lalu dibacakan doa. Dia meminta Rukmini untuk memberikan air tersebut agar diminumkan kepada Anita. Kiai Usman duduk sedikit jauh dan bersebelahan dengan Hasan, laki-laki yang lebih sering menggunakan baju sederhana. Tanpa sorban itu menghela nafas panjang, lalu ia menepuk pundak Hasan. Ini santet pring sedapur. Kamu tahu kan jenis santet ini? Bukan cuma Hartono saja, anak-anak, istri dan keluarga lainnya juga akan kena. Saran saya, mereka semua jangan pulang dulu. Saya akan mempersiapkan penangkalnya setelah itu. Setelah dibersihkan, insya Allah nanti akan sembuh dan rumah kembali aman, jelas sang Kiai. Hasan menatap ketiga wanita itu dengan tatapan iba. Hartono dan keluarganya selama ini dikenal baik dan dermawan. Mungkin karena kebanjiran rizki, jadi ada orang yang tak suka dan mengirimkan santet mengerikan tersebut. Namun Rukmini tak mungkin meninggalkan Mbok Jum yang di rumah sendiri. Ia tak tega. Rukmini memutuskan untuk dia yang pulang, namun kedua anaknya melarang sebab tak ada yang akan menjaga ayahnya. Pada akhirnya terpaksa Anita dan Anissa juga ikut pulang. Selain kasihan pada Mbok Jum, mereka berdua juga harus bersekolah.
Setelah negosiasi yang alot, akhirnya diputuskan Rukmini yang tinggal di pondok pesantren. Ketika hari mulai sore, Hasan, Ina, Anita dan Anissa pun pulang sebab perjalanan jauh dan pasti sampai di rumah malam hari. Setelah mereka semua pulang, Rukmini memilih untuk duduk di sebelah Hartono. Dia belum membawa pakaian lebih, hanya beberapa saja, dan itu pun atas pemberitahuan dari Ina yang sudah berpengalaman. Ada satu santri yang mengetuk pintu dan berdiri. Dia mengatakan akan menjaga Hartono sementara Rukmini boleh mandi dan sholat. Rukmini setuju. Ia segera mandi, lalu setelahnya ia kembali ke tempat Hartono. Santri itu mengerutkan keningnya. "Kok nggak sholat dulu sih, Bu?" tanya santri itu. Rukmini terdiam, rasa malu menggerogoti hatinya. Selama ini, dia sering lalai menghadap Sang Maha Kuasa. Ketika ditanya, Rukmini selalu beralasan sedang berhalangan, padahal siklus bulanannya sudah lama berhenti. Mungkin karena faktor usia, bibirnya bergetar. Ia tak berani menatap mata santri itu. Setelah santri itu pergi, Hartono tampak gelisah di tempat tidur. Butiran keringat mulai bermunculan di dahi, membasahi rambutnya yang mulai menipis. Mimpi buruk kembali mencengkramnya. Dalam mimpi itu, Hartono melihat rumahnya diserbu ribuan monyet hitam. Ada yang kecil sebesar kucing dengan mata merah menyala. Ada yang besar setinggi manusia dengan gigi bertaring tajam. Mereka datang dari segala arah. Tubuh Hartono semakin menggeliat tak terkendali. Rukmini mencoba membangunkannya, mengguncang bahu Hartono dengan semakin kencang. Namun Hartono semakin terperosok dalam mimpi buruknya. Kini monyet-monyet itu mulai menyerang, mencakar, menggigit, dan mengerubungi tubuh Hartono yang tak berdaya. Jeritan tertahan keluar dari bibirnya yang pucat. Tepat saat azan maghrib berkumandang, Hartono tersentak bangun. Matanya terbelalak, nafasnya menderu. Tangan Hartono mencengkram dadanya yang berdetak tak karuan, seolah jantungnya ingin melompat keluar. Hartono sontak membuka matanya, dan bersamaan dengan suara azan maghrib yang berkumandang, nafas Hartono masih menderu. Rukmini mendekat, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. "Kamu mimpi buruk ya, Mas?" tanya Rukmini dengan suara bergetar. Hartono mengangguk lemah. Dia menceritakan mimpinya tentang ribuan monyet yang mengerubungi tubuhnya. Rukmini menghela nafas panjang, mencoba menenangkan Hartono. Beberapa minggu berlalu, Hartono mulai mengumpulkan kembali serpihan hidupnya. Langkahnya tak lagi terseok, nafsu makannya kembali seperti dulu. Kedatangan kedua anaknya dan juga Mbok Jum semakin mempercepat pemulihannya. Lebaran sudah di ambang pintu dan Rukmini ingin pulang. Sebab pasti dia akan sibuk menyiapkan segala keperluan. Dia sangat yakin jika rumahnya nanti akan ramai oleh sanak saudara seperti lebaran biasanya. Meski masih dirundung kekhawatiran, Hartono bersikeras ingin pulang ke Jember. Dia merasa sudah sembuh dan tak ingin terus merepotkan. Rukmini dan Bojum hanya bisa pasrah. Dengan berat hati mereka membawa Hartono pulang. Seminggu menjelang lebaran, Hartono kembali ke rumahnya. Rona wajahnya kembali cerah, tak lagi pucat seperti beberapa minggu yang lalu. Suasana malam di Desa Balung terasa lebih ramai. Lantunan ayat suci Al-Quran terdengar dari berbagai penjuru, seolah setiap orang berusaha mengejar keberkahan di sisa waktu Ramadan. Sementara itu di ruang tamu, Anita dan Anissa bergantian memijati kaki Hartono. Senyum syukur tak henti menghiasi wajah mereka. Akhirnya keluarga mereka utuh kembali. Namun kebahagiaan itu terusik oleh kedatangan Aryo. Dia berhenti tepat di depan rumah Hartono, mematikan mesin motor dengan kasar. Tatapannya sinis, bibirnya menyungkingkan seringai mengejek penuh kebencian. Aryo turun dari motor, berkacak pinggang dengan angkuh. "Oh, rupanya masih napas kamu, Hartono. Kirain sudah mati. Ya,
Orang sombong memang gitu, ujar Aryo tanpa basa-basi, menusuk jantung Hartono dengan kata-kata menyakitkan. Hartono hanya diam, mencoba menahan amarah yang membara di dada. Anita dan Anissa mengepalkan tangan, siap menerjang Aryo, namun Hartono menggelengkan kepala memberikan isyarat untuk bersabar. Aryo berbalik, meninggalkan rumah Hartono dengan tawa hambar. Anita dan Anissa tak lagi bisa menahan emosi, mereka mengomel, melampiaskan kekesalan pada Aryo yang semakin menjauh. Mereka semakin yakin kalau yang mengirimkan santet itu adalah Aryo. Siapa lagi yang membenci ayahnya? Saat sang ayah membeli mobil, dia pun semakin kencang saat menutup pintu rumahnya seakan melampiaskan kemarahan. Di malam harinya, udara semakin dingin. Bok Jum tidur meringkuk di atas kasur dan menutupi tubuhnya dengan selimut tebal. Giginya bergemelutuk meskipun dia sudah menggunakan 2 selimut tebal. Tiba-tiba saja dia mendengar suara bambu yang ditabuh berkali-kali, dan kali ini justru mirip suara angklung. Sangat aneh, di desa Balung sudah tak ada lagi yang namanya tabuhan tradisional. Bu Jum masih berpikir positif. Bisa saja itu dari suara televisi atau handphone. Namun suara itu semakin dekat, dan tak hanya itu, tepat di atas kepalanya dia mendengar suara orang yang mengetuk dipan kayunya itu. Mbok Jum bergeming, sholawat terus dilantunkan, ia berdoa tanpa henti hingga akhirnya suara itu semakin lama semakin jauh dan menghilang, dan tepat dengan bunyi suara orang patrol membangunkan sahur. Mbok Jum terduduk. Dia berpikir bisa jadi suara tadi adalah dari anak-anak yang main di gang kecil tepat di sebelah rumahnya atau sedang bersiap membangunkan orang-orang sahur. Berbeda dengan Anissa, gadis kecil berusia 12 tahun itu sebenarnya sudah merasakan sakit luar biasa di kepalanya sepanjang malam. Rasanya seperti ada jarum-jarum yang menusuk-nusuk kepalanya. Tak hanya itu, Anissa juga merasakan sakit di kaki, punggung, bahkan perutnya. Dia juga mendengar suara orang-orang memukul bambu. Akan tetapi, Anissa tak berani mengatakan kepada orang tuanya. Ia tak mau membuat mereka khawatir, apalagi dengan kondisi Hartono yang belum benar-benar pulih. Tak lama kemudian, mereka semua pun bangun dan duduk melingkar di lantai menikmati santap sahur. Anissa, wajahnya masih pucat. Begitu juga dengan Mbok Jum. Anissa merasa aneh. Ia pun lalu bertanya kenapa. Akan tetapi Mbok Jum dan Anissa seperti kompak tak menjawab. Padahal mereka tak berjanjian sedari tadi. Setelah selesai, mereka kembali ke aktivitas masing-masing. Rukmini mencuci karpet dan menjemur di depan rumah. Dia kedatangan Bagong, rekan kerja Hartono selama ini. Mereka memiliki usaha yang sama dan sudah seperti saudara sendiri. Bagong datang menjenguk Hartono. Dia juga meminta maaf tak bisa datang kemarin sebab ia juga sakit. Saat itu, bersamaan dengan Aryo yang baru saja keluar dari rumah dan membuka pagar bengkelnya, laki-laki itu menatap ke arah Bagong dengan tajam. Wajahnya tak bersahabat. Dia juga menyungkingkan senyum penuh kebencian. Orang sombong satu lagi, ujar Aryo lirih, tapi Bagong bisa mendengar kata-kata itu. Bagong tak merespon. Dia memilih masuk ke dalam rumah Hartono. Di ruang tamu Hartono, mereka duduk-duduk santai. Mereka pun akhirnya mengobrol panjang. Wajah Hartono kembali cerah dan bersemangat. Setelah cukup lama mengobrol, Bagong pun pulang dan berpamitan kepada Rukmini. Dia juga memberikan amplop yang lumayan tebal untuk Rukmini. Katanya bisa untuk lebaran dan beli kue kering. Rukmini sempat menolak, tapi Bagong memaksa dan Rukmini akhirnya menerima uang tersebut. Ketika Bagong keluar, Aryo terlihat sedang duduk di bangku panjang di depan rumahnya dengan satu kaki di atas kursi dan satunya lagi bergelantung. Ada orang sok kaya nih lagi bagi-bagi duit, sindir Aryo. Bagong menatap ke arah Aryo. Kalau saja bukan bulan puasa,
mungkin Aryo sudah dihajarnya. Bagong pun segera pulang. Ia tak ingin meladeni sikap Aryo. Di malam harinya, setelah berbuka puasa, orang-orang berbondong-bondong menuju musola. Begitu juga dengan Mbok Jum, Anita dan Anissa, sementara Rukmini duduk menemani sang suami. Sebenarnya Rukmini sendiri tak puasa. Dia tak kuat menahan haus, dan Hartono pun selama ini tak masalah akan hal itu. Ketika sholat tarawih di musola tinggal menyisakan beberapa rakaat lagi, Rukmini merasakan nyeri di kepalanya dan juga tengkuknya. Dadanya sesak seolah tak lagi bisa bernafas. "Dek, kamu kenapa, Dek?" tanya Hartono. Rukmini tak menjawab. Ia menggelengkan kepala. Dadanya semakin sesak, matanya membelalak. Rukmini kejang-kejang. Hartono yang melihat itu langsung saja menghampiri dan berteriak kencang. Akan tetapi tak ada orang yang datang. Selesai sholat tarawih, rumah Hartono mendadak ramai. Kini tubuh Rukmini sudah tak bernafas. Tubuhnya kaku dengan mata membelalak. Hartono sudah menangis dan memegangi tangan Rukmini. Mbok Jum, Anita dan Anissa yang baru datang sontak saja menangis. Beberapa jam kemudian, suasana di rumah itu sudah ramai. Tubuh Rukmini sudah dibaringkan dan akan dimandikan. Akan tetapi Anita tak mau. Dia terus saja menangis dan pingsan berkali-kali. Hartono tidak menyangka dia yang sakit selama berbulan-bulan. Lalu kenapa istrinya yang pergi untuk selama-lamanya? Hartono berteriak histeris. Dia mengutuk siapapun yang sudah melakukan ini semua kepada dirinya dan keluarganya. Keesokan hari, hujan mengguyur di Seballung, seakan ikut menangis dengan kepergian Rukmini. Anissa masih terus saja menangis. Bahkan saat sang ibu sudah diangkat, ia berlari mengejar. Dan saat sudah dimakamkan, ia tak mau pulang. Dia ingin menemani Rukmini di sana. Setelah kejadian meninggalnya Rukmini, orang-orang semakin yakin jika Aryo adalah pelaku yang mengirimkan santet. Akan tetapi tak ada yang berani bicara. Mereka takut bernasib sama seperti Rukmini. Anita sakit-sakitan sejak kepergian Rukmini. Tubuhnya semakin kurus. Hartono kembali. Dia kambuh dan muntah darah. Anita yang saat itu sadar masih punya harapan ada satu orang tua yang harus dirawat. Dia pun meminta kepada Hasan untuk membawa Hartono ke Banyuwangi lagi. Namun Hartono tak mau. Ia masih tak terima kehilangan sang istri yang sangat ia cintai. Di lain sisi, tingkah laku Aryo semakin tengil. Bahkan saat ada Bagong datang ke rumah Hartono, dia justru membanting-banting besi di bengkelnya. Hartono hanya bisa diam. Dia takut jika sampai kehilangan kedua anaknya, cukup sudah ia kehilangan Rukmini. Bagong memberikan Hartono uang lagi. Ia tak tega melihat Hartono saat ini tanpa penghasilan. Istrinya meninggal dan harus membiayai kedua anaknya yang masih sekolah. Hartono bersyukur. Ia merasa berutang budi kepada Bagong. Dan atas saran dari Bagong, akhirnya Hartono mau dibawa ke Banyuwangi untuk berobat dan membawa Anissa juga Anita. Karena menurut orang-orang, santet pring dapur itu akan sembuh jika pemiliknya pergi meninggalkan rumah tanpa dijual dan dibiarkan begitu saja. Hartono sudah bertekad akan pindah jika dia sembuh. Maka akan memboyong anak dan ibunya, tak peduli lagi dengan rumah yang ia miliki. Setelah beberapa waktu berada di Banyuwangi, tubuh Hartono kembali pulih dan sehat lagi. Dia di sana sendiri sebab kedua putrinya harus sekolah. Hingga tepat sebulan sang istri meninggal, Hartono kembali memaksa untuk pulang ke rumah. Kedua anaknya sudah melarang, tapi Hartono masih saja ngeyel. Dengan berat hati, mereka pun membawa Hartono pulang. Belum sampai di dalam rumahnya, Hartono merasa hawa panas menguar. Akan tetapi, dia memilih diam dan tak berkata apa-apa. Di malam harinya, Hartono mimpi dikerubuti oleh ratusan monyet. Menurut orang tua, mimpi itu tidak baik. Itu pertanda adanya santet atau guna-guna yang menyerang.
Perlahan tubuh Hartono semakin kurus, dan tepat di 40 hari kematian sang istri, Hartono pun mengembuskan nafas terakhirnya. Tanpa ada yang tahu, suara tangis pecah dari Anita dan Anissa. Ya, dalam 1 bulan mereka kehilangan kedua orang tua sekaligus. Anita dan Anissa jatuh pingsan. Bojum semakin tak berdaya, anak dan menantunya meninggal, dan kini hanya tinggal mereka bertiga. Rumah Hartono ramai oleh orang takziah, dan kali ini Aryo datang. Aryo diam-diam datang. Ia berdiri di luar rumah Hartono. Kali ini jenazah Hartono sudah diangkat untuk menuju peristirahatan terakhirnya. Aryo mengikuti dari belakang. Diam-diam dia menghampiri makam Hartono dan mengambil segenggam tanah kuburan yang masih basah itu. Lalu ia segera pulang. Ada orang yang melihat, kemudian melaporkan itu kepada Pak RT. Semua orang langsung saja menuduh kalau Aryo adalah penyebab kematian Hartono dan istrinya, dan menuduh Aryo tukang santet. Akan tetapi, di sini Aryo dengan lantang mengatakan bahwa ia tidak punya pikiran sejauh itu. Aryo mengatakan kalau dia memang tak suka pada Hartono yang sombong setelah sukses dan tak ingat saat dulu mereka sama-sama miskin. Pak RT pun menantang Aryo, jika memang dia bukanlah pelakunya, tunjukkan siapa sebenarnya pelakunya. Aryo menerima tantangan itu. Ia pun dengan lantang mengatakan kalau Hartono dan keluarganya sudah diserang oleh santet pring sedapur. Aryo juga akan membuktikan kalau dia akan membantu untuk mencarikan obat. Keesokan harinya, Aryo datang ke rumah Pak RT dan meminta pada Pak RT juga Hasan untuk mengantarkan dia ke Puger. Di sana ada dukun yang terkenal sakti. Aryo jugalah yang akan menanggung seluruh biayanya. Pak RT akhirnya setuju. Dia pun memanggil Hasan dan meminta diantar. Mereka datang ke Puger. Di lokasinya yang di dekat sungai, lalu ada sawah di sebelahnya. Kemudian terlihat rumah kecil yang dindingnya terbuat dari bambu. Sesampainya di depan rumah itu, mereka memanggil dengan sopan, lalu masuk setelah mendengar suara. Laki-laki bertubuh kurus, hanya terbalut kulit dan tulang, kulitnya bersih, memakai pakaian putih, duduk di kursi bambu. Dia mempersilahkan Aryo, Pak RT dan Hasan untuk masuk. "Ada apa?" tanya laki-laki itu, suaranya bergetar. Aryo langsung saja menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dia memberikan foto Aryo dan sang istri. Laki-laki itu mendengus dan mengatakan kalau keluarga itu sudah terkena santet pring sedapur, dan itu dikirimkan karena sakit hati antara rekan kerja yang kalah saing. Laki-laki itu meminta tanah kuburan Hartono. Beruntung Aryo sudah mengambilnya. Dukun itu kemudian membacakan mantra, lalu mengatakan tanah itu disuruh disiramkan ke tempat usaha milik Hartono, dan dari sana akan tahu siapa orang yang berbuat jahat, maka dia akan jatuh sakit. Laki-laki itu pun bangkit dan berjalan menuju pintu belakang. Dia membukanya, angin menyeruak masuk. Ternyata di belakang rumah itu ada pohon bambu kuning. Dengan tertatih, dia mengambil dan memotong bambu kuning itu, lalu dibawa masuk ke dalam kamar ritual. Laki-laki itu mengucap mantra, lalu mengoleskan minyak misik hitam dan merah. "Bawa pulang dan tanam di setiap sudut rumah. Ingat, jangan lupa ibadah. Ingat pada Sang Pencipta. Orang yang rajin ibadah dan imannya kuat, segala macam ilmu hitam tidak akan masuk," ujar laki-laki itu seraya berjalan keluar dari kamar ritualnya. Setelah jelas, mereka pun pulang. Dan sesuai dengan petunjuk dari orang pintar itu, tengah malam mereka bertiga mulai menancapkan bambu kuning itu di beberapa titik. Setelah selesai, barulah mereka pergi ke tempat usaha Hartono yang saat ini tutup. Tanah makam disebar di sana. Hawa panas menyeruak, bulu kuduk mereka merebang. Ketiga orang itu pun pulang.
Tapi mereka masih diam karena ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba saja bunyi ledakan dari pojok tempat usaha Hartono terdengar. Sebuah benda yang diikat simpul dengan kain kafan. Mereka mengambil itu dan membukanya, lalu membuang ke sungai di belakang tempat itu. Setelah selesai, mereka memutuskan pulang, berharap jika esok semuanya kembali baik-baik saja. Keesokan harinya, berita cepat menyebar. Bagong semalaman berteriak histeris. Saat kencing ia mengeluh sakit, bahkan sampai mengeluarkan darah. Dia pun akhirnya mengaku kalau dialah yang menyantet Hartono dan keluarganya. Dia benci harus bersaingan, apalagi saat diam-diam sang istri suka kepada Hartono yang dilihat lebih sukses. Keluarga Hartono yang tersisa pun memaafkan, tapi karma masih berjalan. Kondisi Bagong semakin parah. Dia kini hanya menjadi bunga ranjang. Mati tidak, hidup pun tidak. Tidak bisa bergerak, hanya bisa menyusahkan orang lain. Dan itu lebih mengerikan daripada kematian. Selesai. Oh, luar biasa kisah dari Via Cornelia. Serem banget ya ini santetnya ya. Santet pring sedapur. Jadi kalau sepengetahuan saya itu memang santet pring sedapur itu jadi pring sedapur itu berarti apa namanya, bambu ya, maksudnya ini serumpun bambu maksudnya. Jadi keluarganya meninggal tuh. Bahkan nanti anak cucu keturunannya juga sama akan terkena dari santet itu. Ini santet begini itu biasanya diserang, dilancarkan oleh orang yang benar-benar dendamnya udah kesumat banget. Dan ternyata pelakunya adalah Bagong. Waduh, kirain Aryo ya. Karena kan selama ini memang Aryo yang punya masalah, tapi justru ternyata Aryo yang membawa mereka ke orang pintar. Ini di sini kalau menurut saya bukan dukun ya, ini orang pintar. Maksudnya bukan apa ya, sebutan dukun mungkin kurang tepat, karena justru orang ini mengajak atau mengajarkan agar selalu beribadah dekat dengan Sang Pencipta, karena orang yang taat beribadah akan dijauhkan dari ilmu hitam, dari serangan ilmu hitam. Kalau menurut saya sih ya, tapi nggak tahu juga. Karena di dalam kisah tadi pertama Arya bilang dia punya kenalan dukun gitu. Jadi mungkin ya gitu. Kadang kan ada nih ya beberapa orang yang memang mungkin diberikan kelebihan, dia sendiri nggak mengklaim dirinya dukun, tapi orang-orang lain bilang kalau dia dukun. Begitu menurut saya ya. Sekedar di sini kita berbaik sangka saja ya teman-teman ya. Overall kisahnya keren banget untuk Via. Makasih atas kisahnya. Dan ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Buat teman-teman semoga terhibur ya dengan kisah barusan. Dan buat yang punya komentar lain, punya pendapat lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.